Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kesempatan kali ini saya Adam Abdulaziz Effendi akan sedikit menjelaskan mengenai kode sempurna atau perfect code dengan kode Hamming atau Hamming code. Baik, yang pertama yaitu kode sempurna atau perfect code, yaitu suatu kode C dengan panjang N dan jarak ganjil D yang merupakan 2T+1 disebut kode sempurna jika memenuhi batas Hamming atau Hamming bound dari teorema 3.1.3, yaitu kardinalitas C sama dengan 2 pangkat N per kombinasi dari N0 ditambah kombinasi N1 ditambah kombinasi N2 dan seterusnya sampai kombinasi N dan T. Berikut untuk contohnya mungkin di 3.2.1, yaitu misalkan pada T-nya 0, maka kombinasinya kan tadi N 2 pangkat N dibagi dari kombinasi N0 sampai NT. Karena kebetulan T-nya itu sama dengan 0, maka kardinalitas C-nya itu sama dengan 2 pangkat N dibagi 1, sehingga hasilnya 2 pangkat N, dan satu-satunya kode word 2 pangkat N dengan panjang N yaitu ya C sama dengan K pangkat N ini, yang mana K pangkat N adalah kode sempurna. Yang berikutnya ada contoh dari 3.2.3, misalkan N-nya itu 7 dan D-nya itu 3. Nah, di sini maka T-nya itu 1. Kenapa? Karena D itu kan 2T ditambah 1. Maka kalau D-nya itu 3, T-nya itu 1. Lalu untuk kardinalitas C-nya itu 2 pangkat N, N-nya itu 7, 2 pangkat 7 dibagi kombinasi dari N, 7 dan 7, 0 ditambah 7 kombinasi 7, 1. Karena T-nya sampai 1 berarti berhenti di sana. Sama dengan 2 pangkat 7 dibagi kombinasi 7, 0 itu 1, kombinasi 7, 1 itu 7, 7 tambah 1, 8. Hasilnya jadi 2 pangkat 7 dibagi 8, 2 pangkat 4. Gitu. Dan untuk lupa saya. Contoh kode sempurna yang N-nya 7 dan D-nya 3, atau dengan kata lain ya T-nya itu 1, itu kode Hamming yang mana bisa mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tepat 1 digit. Teorema 3.2.7, jika C adalah kode sempurna non-trivial dengan panjang N dan jarak D yaitu 2T+1, maka N23 dan D7 atau N sama dengan 2 pangkat R dikurangi 1 untuk beberapa R lebih dari sama dengan 2 dan D sama dengan 3. Sini untuk proofnya, jika kode linear dengan panjang N memiliki jarak atau distance-nya itu D sama dengan 2T+1, maka berdasarkan teorema 2.12.9 yang berbunyi D, maka C akan mengoreksi semua pola kesalahan dengan bobot kurang dari atau sama dengan T, yang mana T itu D-1 dibagi 2. Jadi setiap kata dengan panjang N dan bobot kurang dari atau sama dengan T adalah offset leader. Ada tepat kombinasi N0 ditambah N1 ditambah terus sampai kombinasi NT, kata seperti itu. Namun ini adalah jumlah koset jika kodenya sempurna. Lanjut ke teorema 3.2.8, jika C adalah kode sempurna dengan panjang N dan jarak D sama dengan 2T+1, maka C akan mengoreksi semua pola kesalahan. Dengan bobot kurang dari atau sama dengan T dan tidak ada pola kesalahan lainnya. Di sini kita dapat interpretasikan teorema 3.2.8 dengan mengatakan bahwa setiap kata 2 pangkat N dalam K pangkat N terletak dalam jarak T dari tepat 1 code word.
Properti ini memungkinkan kita untuk menghitung jumlah code word dengan bobot minimum, bukan 0 dalam kode yang sempurna. Kode sempurna akan mengoreksi semua pola kesalahan dengan bobot kurang dari atau sama dengan T. Nah, dari teorema 3.2.7 itu yang mungkin cuma ada T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Nah, untuk T sama dengan 1 itu Hamming code, T sama dengan 3 itu Golay, yang nanti mungkin dijelaskan oleh kelompok yang berikutnya. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kode Hamming atau Hamming code, yaitu kode sepanjang N, yang mana N itu sama dengan 2 pangkat R min 1, dengan R itu lebih dari sama dengan 2. Memiliki matriks cek paritas H dengan baris vektor bukan 0 sepanjang R. Disebut Hamming code dengan panjang atau N 2 pangkat R min 1. Untuk contohnya, di sini ada Hamming code sepanjang dengan N7, atau dengan kata lain R-nya itu 3. Berdasarkan algoritma 2.5.7, matriks pembangunnya adalah ini. Apa ya tadi? 1 kan H sama dengan 11101 Oke sih. Nah, misalkan ada H yang seperti ini, maka matriks pembangunnya itu seperti yang kita tahu. Untuk dicarinya kan di sini ini kan matriks identitas ya, dan ini untuk ininya kan bagian P-nya, ini bagian I-nya. Terus untuk cari matriks pembangunnya, ini kan matriksnya 4 kali 3. 4 kali 3 kan? 4 kali 3, yang mana jika kita mau mencari G, itu kan nanti I pangkat 4 kali P, sehingga dari sini identitasnya itu sehingga di sini kita taruh identitasnya dulu 1000 0100 0010. Kekecilan, gak apa-apa deh. 001. Terus ininya 111 110 101 011. Ya. Ini dia bisa ketemu hasil yang seperti di PPT tadi itu. Nah, karena kode tersebut berdimensi 4, maka kode wordnya itu 2 pangkat 4, yang totalnya 16 code word. Nah, lalu untuk mencari jarak kode atau distance-nya itu kan D dikurangi 1, yaitu dimensinya tadi 4 dikurangi 1, 3. Untuk laju informasinya, karena ini kan tadi anunya 4, jadi ini Hamming code 74, makanya untuk dimensinya 4, jadi kata aslinya itu ada 4 digit, dan untuk panjang kodenya itu ada 7, dan untuk laju informasinya ya 4/7.
Lalu karena matriks pemeriksaan paritas H untuk Hamming code berisi semua R baris dengan bobot 1, R pada kolom H bersifat bebas linier. Jadi kode Hamming memiliki dimensi 2 pangkat R dikurangi 1 dikurangi R. Dan berisi kode word 2 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi R. Karena matriks pemeriksaan paritas untuk kode Hamming C berisi semua R baris dengan bobot 1, R kolom H bersifat bebas linier. Tidak ada baris H yang merupakan kata 0, jadi tidak ada satu baris H pun yang bergantung secara linier. Jadi C memiliki jarak paling sedikit 2. Dengan kata lain, D-1-nya itu 2, maka D-nya 3. Tidak ada dua baris yang sama. Ini kurang lebih mirip kayak di presentasi yang ke-8, pertemuan ke-8, tentang pencarian D yang mengenai dari ini kan dari dua baris kalau di jumlah tidak ada yang menghasilkan 0,0,0,0, makanya untuk jaraknya tadi itu tidak D-1-nya bukan 2 tapi berarti ya D-1-nya itu jadi C memiliki jarak paling sedikit D-1-nya itu 2 bukan 1. Jadi tidak ada dua baris H yang bergantung secara linier. Jadi C memiliki jarak paling sedikit itu 3, namun H memuat baris 10000, 01000, dan 11000 yang membentuk himpunan yang bergantung secara linier. Nah, oleh karena itu menurut teorema 2.9.1, kode Hamming memiliki jarak D sama dengan 3, dan untuk N sama dengan 2 pangkat R-1 dengan D sama dengan 2T plus 1 yaitu 3, maka T-nya itu sama dengan 1. Jadi kode Hamming adalah kode yang berdasarkan yang di sini tadi itu dari teorema 3.2.8, kode Hamming merupakan koreksi kesalahan tunggal yang sempurna atau perfect, bagian dari perfect kode. Ya. Lalu untuk yang terakhir, example 3.3.2, untuk kode Hamming di example 3.3.1 dicoba untuk mendekode W sama dengan 1101001, yang mana sindromnya itu ditemukan 011. Di sini misalkan mana yuk? Kita cari sindromnya, berarti kan W kali H, yang mana W-nya itu 1101001 dan H-nya mana? Ini untuk H-nya kita apa? Untuk yang identitasnya kita naikkan ke atas. 010 dan jika dikalikan nanti hasilnya itu ini jadi 011, yang mana ini merupakan sindromnya dari W ini. Dari sindrom WH ini itu kita dapat kalau ini itu merupakan
baris yang keempat dari coset leader. Wah, ini mesti coset leadernya dulu. Gitu. Itu coset leadernya tadi dari kan H itu ya. H itu terus G-nya G-nya sama dengan 1,0,1 untuk generatornya. Terus untuk mencari untuk apa namanya kan di karena Hamming code itu bobotnya 1, jadi nanti untuk sindromnya itu yang 7 itu bagian sindrom. Terus kosong ini kosong 1,0,0,1,2,4,6,7 ini sindromnya 01, yang ini 1. Satu kosong 3011. Sini aja. Oke. Ya. Karena kan dari tadi itu yang Hamming code berbobot 1, jadi untuk sindrom yang WH yang 0,11 itu untuk apanya ya namanya? Kodenya itu 0,00, U-nya itu 0,01,00,00,1,2,3,4,5,6,7. Ini nanti lanjut terus, makanya sudah cukup. Oke. Dan untuk di coding
untuk dekode W-nya itu sehingga kita pakai W plus U yaitu 111001 tambah 0000 dengan 12 satu sehingga untuk kode yang paling memungkinkan dikirim ya mungkin tadi ada kesalahan sedikit di bagian kode sama sindromnya dan tadi untuk satunya tadi ternyata ketemu di baris apa untuk yang sindrom 011 itu ketemunya di kode yang U-nya itu 000001 ya sehingga untuk di kodenya itu nanti W ditambah dengan U dan hasilnya itu jadi 11000001 mungkin ya seperti itu. Mungkin seperti itu untuk yang kode Hamming sama perfect code. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan monggo untuk disampaikan. Monggo bagi teman-teman mungkin yang sekiranya ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan. Terkait. Tentang Hamming code. Oh iya, mohon maaf. Sebentar. Itu kan dia sebenarnya harus ganjil ya. Nah, itu kalau boleh tahu kenapa kok harus ganjil? Soalnya kayak masih ngawang gitu pada sempurna itu gimana? Baik. Ayo bertanya. Mau dijawab dulu? Mungkin ada pertanyaan lagi ditampung. Oke. Mungkin tanya dari kode sempurna bisa diberi contoh kode sempurna yang seperti apa kode wordnya gitu. Jadi gimana cara kita tahu kalau kode itu kode sempurna atau dia itu bukan kode yang sempurna gitu. Oke. Apa ada pertanyaan lagi mungkin? Ada lagi? Silakan. 3 dulu wis. Kalau belum ada bisa dijawab dulu. Menurut sepemahaman saya untuk yang Destria tadi jaraknya kenapa ganjil ya karena kan untuk mendeteksi kesalahan sebanyak T distance-nya itu 2T plus 1 nah, ya karena 2T plus 1 itu kan pasti ganjil ya mau T-nya berapapun itu. Jadi ya otomatis jaraknya bakal ganjil. Kalau deteksi kesalahannya 1 ya jaraknya jadi 3. Kalau deteksi kesalahannya 3 ya jaraknya jadi 7. Jadi otomatis ya jaraknya ini bakal ganjil karena untuk apa namanya ya mungkin ini sedikit anehnya dari sini yang mana di apa mengenai Hamming bond juga tadi mengenai ya tadi tuh jaraknya kenapa harus ganjil ya karena distance akan mengoreksi
mengoreksi semua error pattern dengan bobotnya itu D-1/2, atau dengan kata lain ya D-nya itu 2T plus 1 seperti itu. Dan untuk untuk mendeteksi error aja dia 2T plus 2 karena di sini ditambahin 1 lagi gitu. Makanya nanti di jaraknya itu harus ganjil karena mengikuti distance-nya itu mengikuti rumus ini 2T plus 1, yang mana T itu nanti banyak bit yang dikoreksi kesalahannya seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu. Tadi sebentar, tadi pertanyaannya apa ya? Mungkin dari Mas yang mana tadi yang nanya? Ini. Oh, Eko. Apa pertanyaan tadi, Kok? Mungkin itu contoh kode wordnya untuk kode sempurna. Jadi kode sempurna itu misalnya gimana cara ngeceknya kalau kode ini itu termasuk kode sempurna? Apakah harus dikalikan dengan matrik kualitas tadi atau gimana gitu? Untuk ngecek bahwa kode itu termasuk kode sempurna atau tidak gitu? Mungkin nanti bisa, kalau yang saya dapat mungkin dari sebagian ciri-cirinya itu untuk yang kode sempurna itu tidak ada kode yang tumpang tindih atau yang sama, terus tidak ada kode yang kosong yang 0000, terus sama ini mungkin di penjumlahan dari kombinasi udah kehapus nih. Untuk kombinasi yang bawah itu yang n dari n0 sampai ke nt itu juga harus hasilnya itu harus harus pangkat dari 2 agar nanti hasilnya enggak koma-komaan. Mungkin salah satunya di ini, yang mana di kombinasi n0, penjumlahan dari kombinasi n0, n1 sampai ke nt itu harus power atau pemangkatan dari 2, karena ya kardinalitas dari C-nya ini adalah pemangkatan dari 2 juga. Mungkin salah satunya itu. Selain itu ya tadi itu tidak ada yang sama atau tumpang tindih dan tidak ada yang kosong, atau ya bagiannya tidak ada yang kosong seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tambahan mungkin, atau Mungkin pertanyaan saya membingungkan ya. Saya tuh berikan contoh kode word aja, misalnya kode itu 110001 kan. Nah itu yang dimaksud istilah dengan panjang n. Misal yang dimaksud dengan n itu dari kode itu yang mana, terus jarak kecil yang mana, terus apa kode itu bisa dikatakan sempurna gitu aja maksud saya. Paham nggak? Saya ingin contohnya aja yang simpel gitu. Soalnya kan di sini hanya definisinya, tapi nggak ada contoh kode wordnya gitu. Allahu Akbar. Ada definisinya, berikan contohnya. Itu makanya gitu loh ya. Berikan contoh. Kalau yang saya pahami sih sebenarnya, kalau misalkan perfect code itu kan tadi syaratnya ada D-nya itu 2T plus 2. Terus kalau yang humming tadi masalah. Yang ini benar. Untuk yang humming code N-nya itu 2 pangkat R min 1. Untuk R-nya itu paritasnya. Nah, terus kalau yang contoh dari
perfect code sebenarnya selama dia ngikut apa persyaratannya sih bisa. Oke. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau pengen minta contoh ya kurang lebih kalau ngambil dari yang Hamming code tadi, misalkan kan ini tadi kita punya apa namanya di sini punya kode Hammingnya seperti ini sehingga matriks generatornya ini. Terus misalkan ada suatu code word kan kita maunya tadi 74 ya, yang mana ada 7 apa sih namanya? Ada 4 dimensi atau 4 kata yang mau dikirim. Misal contoh katanya itu A itu apa namanya 1100. Nanti kalau misalkan kita udah ketemu kode Hammingnya dan kita udah nyari kode generatornya, ya nanti tinggal kita kalikan ke kode generatornya itu. Aduh 1 sama 011. Ini kan identitas. Sehingga ininya kan 1101 karena ini identitas. Nah, yang belakangnya itu tinggal kita kalikan 1 kali 1. Berapa ya? 1 kali 1 1 kali 1 1 0 0 1 1 berarti 0 ini 1 kali 1 1 1 kali 1 1 berarti 2 berarti 0 lagi 1 kali 1 1 sisanya 0 1 berarti. Jadi yang awalnya kode aslinya itu ini kalau apa namanya karena kita pakein Hamming code kita tambahin 3 kode paritas gitu. Jadi kalau contoh dari perfect code ya seperti ini. Kalau yang Hamming code 774 jadi untuk kata kode yang mau dikirimin aslinya itu ini tapi ditambahin paritas untuk ngecek apakah kodenya itu ada yang rusak atau enggak ya dipakein ini buat ngedeteksinya. Seperti itu. Jadi untuk membedakannya ya kebanyakan kalau yang perfect code itu ya ngikut dari kayak Hamming code yang 74, 15, 11 yang panjangnya itu kan dua nah nih panjangnya itu 2 pangkat R-1 dengan ya nanti yang R-nya itu yang jadi parity-nya dan untuk panjang dari code word-nya ini dan untuk kode asli yang dikiriminnya itu ini dikurangin R lagi 1 karena kan R-nya nanti yang paritasnya. Itu sih mungkin untuk contoh dari perfect code selain ya syaratnya yang punya jarak minimum itu 2T plus 1 sama ya tidak ada kekosongan atau yang kosong sama ya contohnya tadi itu ya di kode Hamming atau kode Golai yang di pertemuan depan bakal dibahas. Jadi kebanyakan kalau perfect code itu lebih lebih banyak lah syarat dan ketentuannya. Jadi kalau dia nggak masuk syarat dan ketentuan, nggak masuk circle-nya perfect code. Salah satu contohnya yaitu dia memenuhi Hamming code sama
Golai apa enggak. Kalau misalkan enggak, ya dia masuknya nanti ke yang tidak sempurna, tidak yang not perfect, yang kode tak sempurna ya. Perfect. Itu mungkin ada feedback atau mungkin pertanyaan lagi atau mungkin. Terima kasih untuk jawabannya. Sebelumnya tadi itu T-nya itu jumlah bit yang di kesalahan yang bisa didetek ya gitu. kan tadi pada sempurna kan untuk mengoreksi semua pola kesalahan dengan membuat kurang dari atau satu dengan T. Nah, di sini dikatakan untuk teorema 3.2.7 kan satu-satunya nilai yang mungkin itu T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Apakah perfect code atau kode sempurna itu hanya untuk mengoreksi kesalahan ketika T-nya itu kurang dari sama dengan 1 dan T-nya kurang dari sama dengan 11 itu kan berarti dia ada dari visualisasinya 11 ada. Yep, T-nya harus 1 atau 3 karena kan jadi di sini itu yang memenuhi bagian ininya biar hasil penjumlahan dari kombinasi N0 sampai NT ini itu dua pangkat pemangkatan 2 kayak 2 pangkat sekian 2 pangkat sekian itu ya T-nya itu yang bisa cuma T sama dengan 1 atau T sama dengan 3 itu pun ya dengan N yang tertentu ya. Contohnya ya tadi itu kalau Hamming code kan N-nya harus 2 pangkat R-1. Kalau kode Golai mungkin nanti bisa kelompok berikutnya yang menjelaskan untuk panjang kodenya seperti itu. Sehingga ya untuk T-nya itu ya harus kalau enggak T sama dengan 1 ya T sama dengan 3. Karena ditakutkan nanti bakal keluar dari perfect code itu. Gitu. Ya. Aku menanggapi tadi kan aku bilang di teorema 3.2.7 itu kan untuk kode sempurna non trivial itu T-nya kan kurang dari sama dengan 1 dan T-nya kurang dari sama dengan 3. Nah kalau secara keseluruhan perfect code itu apakah ada kayak batasan untuk T-nya? Kenapa? Atau sama kayak perfect code yang non trivial di mana T-nya itu harus kurang dari sama dengan 1 atau T-nya yang di buku ya? Ya, di makalah. Oh, makalah. T-nya itu kurang. Halaman berapa? Akbar, sabar. 6. Kode sempurna. Yang ini yo, kode sempurna yang mengoreksi semua pola kesalahan dengan bobot kode. Yang tadi disebut kode. Kalau secara keseluruhan perfect code-nya tidak ada satu. Oke, jadi kalau kita balik lagi agak naik ke atas, dari buku aja deh, biar lebih enak bahasanya, biar bahasa Inggris.
Nah, dari penjelasan yang ini untuk yang kode perfect itu itu loh. Bentar. Belum. Nah, itu kan yang tadi yang non trivial ya, yang ini. Nah, kalau yang trivial, kalau yang di sini dijelasin kalau yang trivial itu cuma ada dua code word aja, yaitu yang pengulangan 0 sama pengulangan 1. Jadi yang trivial itu cuma yang 0 atau 1. Ya, jadi perfect code yang non trivial itu yang yaitu ngikut syarat-syarat ini. Dibantai sama orang. Iya, kamu. Mengapa kode ini dikatakan sebagai kode sempurna? Apa ada sesuatu di kode handling tersebut yang bisa disebut seperti itu? Nah, Terima kasih. kenapa kode handling adalah kode handling sempurna? Berdasarkan teori 328, jika C adalah perfect kode panjang N dan distansinya itu 2T+1, maka C akan mengoreksi semua error pattern dengan bobot lebih dari atau sama dengan lebih atau kurang dari atau sama dengan T, dan tidak ada error pattern yang lain. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini kan apa sih? Tidak ada jelaskan kalau di Hummingbird itu tidak ada kata yang isinya kosong, isinya 00 semua, dan tidak ada yang tidak ada yang sama, sehingga untuk jaraknya itu di min satunya setidaknya 2 gitu, karena di sini dijelaskan kalau Hummingbird itu kan masih bisa memuat yang 100 atau 0100 bla 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 dan 1100, sehingga bisa ditemui bahwa D-nya itu 3. Dari sini nah, di sini udah kita dapat tahu kalau Hummingbird itu memenuhi beberapa syarat dari perfect code, yang mana dia tuh nggak ada zero word, tidak ada kata yang isinya kosong semua, terus tidak ada yang tumpang tindih satu sama lain, atau yang ya mungkin kalau di situ ada 100 di bawahnya masih ada 100, itu dia nggak ada juga. Terus sama untuk jumlah lupa, jadi kurung itu kardinal langsung tak tunjuk guys. Mana sih maksudnya? Nah, untuk ininya itu kalau kita masukkan siapa sih Hummingbird. Nah, ini kan
untuk n-nya 2 pangkat r-1. Nah, kalau kita taruh dengan t-nya itu 1 kan kalau Hamilton. Nah, kalau kita taruh itu nanti jadinya nah, seperti ini, dan mungkin tadi itu sih ya untuk dari penjelasan yang di sini bahwa Hamilton itu nggak ada kata-kata yang isinya kosong 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 semua, terus tidak ada satu baris yang dependen satu sama gimana ya? Yang maksudnya kalau ada satu baris dijumlahin sama satu baris yang lain itu nggak langsung menghasilkan 0,00000. Jadi ya minimal harus ada 3 baris yang dijumlah untuk menghasilkan itu. Jadi D-nya itu sama dengan 3 dan memenuhi ya syarat tadi itu, distance-nya setidaknya 2T+1 itu kan, D-nya sama dengan 3. Sehingga dari 2 tadi itu bukan di 3.2.8 teoremanya mengatakan bahwa yang seperti itu merupakan perfect code dengan koreksi error bobot dengan bobot kurang dari sama dengan T, yang mana T-nya itu di sini 1. Ya, terkait kenapa kode Hamming ini masuk di kode-kode. Yang pertama, suatu kode C di bab 2.1 itu kan sudah ada rumusnya di teorema dan batas yang memenuhi batas maksimumnya itu C itu sama dengan 2 pangkatan itu. Iya, kombinasi ya. Nah, kombinasinya sudah tulis. Nah, di situ kan dihasilkan ke atas tuh. Mana satu? Di makalah itu sampel 323. Salah. Kelebihan. Nah, sudah dibuktikan dari yang kode Hamming 74 dan yang masih. Nah, di situ Kardinalitas C sama dengan 16. Lalu di bagian kode Hammingnya sendiri, dari kode Hamming sampel 3.3.1 itu pun dibuktikan juga bahwa kodenya itu berdimensi 4. Jadi kode yang 74 ini dimensinya 4 dan memiliki jumlah kode itu juga yang. Jadi kode yang digunakan itu adalah memenuhi batas maksimum dari syarat kode semua. Jadi makanya kode ini sudah ada. seperti itu. Mungkin ada feedback atau pendapat? Sudah ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada sesuatu. Mungkin karena otaknya udah pada ngebul juga. Mungkin sebagai penutup, mungkin jika ada tutup dulu Pak, masukkan dulu. Kenapa?
kirain ada sesuatu. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Mana ya? Mungkin sebagai tutup dulu atau mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya pribadi. Tutup ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.